kita menambah, meningkatkan, ya, memperluas atau mempercantik atau apa yang ya memang membangun, proses membangun itu kan menambah, menjadikan sesuatu yang lebih. Nah itu. Nah SKB sebagaimana diatur di dalam Pergub yang ada, Pergub nomor 20 tahun 2018 memiliki peran bersama bagaimana kita secara umum memberikan menjalankan fungsi pemerintahan, memberikan pelayanan. Yang kedua adalah fungsi pembangunan, memberikan. Makanya itu akan bisa tercapai dengan baik. Ya, itu semua bisa akan tercapai dengan baik kalau ada kebersamaan. Tidak mungkin mencapai sesuatu itu kalau tidak ada kebersamaan. Ya, jadi ada perasaan ikut memiliki dari lembaga ini. Sehingga kita bekerjanya juga istilahnya lepas gitu, artinya nothing tulus gitu, dia bekerja ya sesuai dengan tupoksi kita, bekerja sesuai dengan yang menjadi amanah kepercayaan kepada kita, ya kita maksimalkan. Karena apa? Karena memang SKB ini kan nanti jadi, karena ini sebuah lembaga sekolah, ya laksana sekolah yang lain sama fungsi sekolah. Di situ ada kalau dibuat secara umum ya ada dua kelompok. Satu kelompok adalah terkait pekerjaan yang struktural, yang dikategorikan kelompok struktural. Yang satunya adalah kelompok yang tidak fungsional, sama dengan sekolah. Ada tata usaha, ada guru. Cuman itu di SKB istilahnya macam-macam, ada pamong, ada tutor, ada instruktur. Ya, nggak menutup kemungkinan karena potensi SKB ini saya sampaikan di beberapa kesempatan itu sangat terbuka, sangat besar sekali. Pertama, tempatnya memungkinkan, dan kemudian fasilitas dari tahun ke tahun bertambah. Insya Allah tahun depan juga akan tambah, ada tambahan, ada penambahan nanti, ada fasilitas ada lagi. Nah, ya, jadi ada setiap tahun kita di fungsi pembangunannya aja nambah. Nah, tinggal kita memaksimalkan fungsi pelayanan, fungsi pemerintahan ini. Bagaimana kita bisa melaksanakan. Nah, di dalam kita melaksanakan fungsi ini kan ada dua kelompok, ada struktural, ada fungsional. Nah, struktural sudah dengan tupoksi yang ada di Pergub ini, nanti bisa dibaca sendiri apa sih tugas-tugas struktural. Ya, secara umum ya mendukung pelaksanaan tugas-tugas fungsional. Terkait bidang apa? Bisa terkait bidang kurikulum, bisa terkait dengan bidang kepegawaian, bisa terkait bidang tata kesuratan dan segala macam. Ini saling mendukung. Demikian juga fungsional, mempunyai peran. Ya, dia di samping menjalankan fungsi perannya sebagai katakan pengajar atau memberikan informasi atau apa di lapangan, di tempat-tempat pembelajaran, di pokok awal, di pokok atau di kelompok belajar. Ya, juga dia memenuhi tugas-tugasnya menjalankan standar prosesnya. Ada program mungkin tahunan, ada program semesteran, ada program pembelajaran harian atau mingguan atau apa, sesuai dengan istilah yang dinamakan. Karena setiap jenjang ini berbeda istilah, tapi standar proses itu secara umum sama. Ya, tatkala kita akan menjalankan tugas, kita harus punya dokumen perencanaan, untuk program pembelajaran sampai. Demikian juga tata usaha, ya, tata usaha. Nah, itu juga mendukung bagaimana sih menggerakkan roda organisasi ini supaya keluar itu tertib. Ya, tata usaha yang mengambil peran. Supaya dokumen administrasi pegawai-pegawainya itu tertib, ya tata usaha yang mengambil peran. Supaya dokumen-dokumen itu penggandaannya itu juga tertib, tata usaha yang mengambil peran. Karena memang di struktur SKB ini ada dua kelompok tadi, diketuai oleh kepala SKB, ada kelompok jabatan struktural, ada kelompok jabatan fungsional. Kelompok jabatan struktural diketuai oleh kepala tata usaha. Di situ ada mungkin urusan lebih diterjemahkan beberapa urusan, ada urusan kurikulum, mungkin ada urusan berapa. Nah, tergantung nanti bagaimana tata usaha mampu mencapai berapa sih pegawai di tata usaha. Nah, jangan ada 5 orang. Ya. Dilihat urusannya ada di SKB ini ada berapa sih macam.
Secara umum kalau sekolah itu ada 4. Secara umum ada 4. Kurikulum terkait tentang siswaan, terkait tentang perumasan, dan terkait tentang sarana. Paling enggak di setiap lembaga pendidikan itu Pak ini. Ya ini di mana saja, baik di TK, SD, SMP, SMA, SMK sama. Hanya mungkin ruang lingkupnya aja yang berbeda. Kalau di SKB mungkin siswanya itu tersebar. Jadi harus betul-betul punya data yang valid. Jika nanti tatkala itu diperlukan, sudah siap secara administrasi, terkait administrasi. Ya. Nah, jadi ini yang apa namanya, dua hal ini yang mungkin perlu kerja. Dan saya berharap mungkin kalau Pak ketika ini kan mungkin tinggal beberapa masa, beberapa masa, 3 minggu, menikmati masa-masa indah di lembaga ini. Ya mungkin nanti kedepannya ya siapapun nanti yang ditunjuk, ya siapapun nanti kita mungkin sering komunikasi, sering karena apa? Membangun satu lembaga itu tidak bisa sendiri, tidak bisa sendiri, harus kerjasama. Ya. Jadi harus mau membuka diri. Intinya kita itu semuanya itu, kalau kita pendidik, kalau saya merasa pendidik, saya yang semua ada di lingkungan atau di lingkungan pendidikan ini adalah semua apa yang merasa pendidik. Dalam artinya kalau pendidik itu jiwa pertamanya adalah mau belajar, mau membuka diri untuk belajar. Nah, kalau saya misalnya dari terus terang kan selama di bangku SMA, hampir 30 tahun, 28 tahun itu ada yang berlimut di SMA. Nah, ketika ini sebulan yang lalu diminta oleh pemerintah untuk memikirkan masalah anak-anak kecil sama Mas. Ya mau nggak mau harus belajar. Saya juga belajar karena saya merasa bahwa stok lama orang baru stok lama, ya harus belajar. Tidak berarti saya bisa permasalahan di Tikmas atau permasalahan di PARO, tapi harus belajar. Yang penting kita semua mau belajar, mau membuka diri, mau menerima masukan, mau menerima informasi. Nah dari situlah nanti kita kita bisa menjalani tata organisasi ini tahap demi tahap lebih baik. Insya Allah akan seperti itu karena kita mau belajar. Nah, dan saya berharap di SKP ini jangan sampai ada semacam ego-egoan. Nah, urusanmu bukan urusanmu. Karena lagi lembaga ini sebuah lembaga yang memerlukan kerjasama kita bersama, saling mendukung. Tugas saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah membaca tupoksinya masing-masing, sudah tahu tugasnya. Oh kamu tugasnya ini, bla 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 bla. Kalau tata usaha tugasnya ini, bla 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 bla. Kalau instruktur tugasnya ini, tutor tugasnya ini. Nah, sehingga saling kenapa saya katakan seperti itu? Karena potensi SKP itu kedepannya sangat besar. Kenapa? Karena kalau menurut data Dapodik, paling tidak setahun, tahun kemarin ini aja, tahun 2019, tahun yang saya berjalan ini, tahun pelajaran itu paling tidak ada sekitar 400 orang yang keluar dari sekolah. Coba juga tidak mau gitu. Di kolom yang paling pojok, SD itu ada sekitar 200-an, SMP ada sekitar 300 atau berapa, SMA juga semakin atas semakin besar. Itu artinya apa? Potensi untuk SKP ini sangat besar. Tinggal bagaimana nanti peran SKP ini mempromosikan diri, mensosialisasikan, melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Nah, mungkin dengan desa, mungkin dengan lembaga-lembaga yayasan, mungkin dengan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi bagaimana kita menggunakan? Karena ini nanti sudah semua notabene nanti akan dengan sendirinya kalau semakin banyak peserta didik, otomatis akan semakin cepat berkembang. Maksudnya kan seperti itu. Lembaga itu seperti itu. Jadi kalau kita semakin banyak peserta didik, akan semakin banyak diperhatikan. Ya, karena ya istilahnya gini, pemerintah atau negara itu tidak sia-sia memberikan duit, membangun ini, membangun itu dan segala macam.
ada hasilnya. Oh ternyata memang animo masyarakat untuk sekolah dan tidak hanya itu saja, di program studi ini kan banyak, di pendidikan non formal itu kan banyak. Salah satunya adalah mungkin belajar kerja. Coba dibuat program-program belajar kerja. Nah, sambil nanti kalau mungkin misalnya sekarang yang sifatnya sekarang kan di Dikmas di Direktorat Dikmas ada yang namanya PKK dan PKW, pendidikan kecakapan kerja dan pendidikan kecakapan berwirausaha. Nah itu sebuah momen sebuah kesempatan untuk ya bisa diimplementasikan karena itu bisa sekarang itu memang kesana. Jadi tinggal nanti bagaimana membuka program dan tidak menutup kemungkinan SKB ini nanti menjadi semacam BLK mini, ya BLK mini. Jadi ada mungkin nanti kedepannya membuat semacam tempat pelatihan servis motor, ada instrukturnya. Nah, membuka training 1 paket, 2 paket yang nanti seperti apa. Nah, itu dimungkinkan di aturannya, dimungkinkan di sistemnya. Tinggal bagaimana nanti kerjasama kita semua. Nah, saya berharap tata usaha dan staf yang ada saling koordinasi dengan Abang, dengan struktur, bagaimana secara bisnisnya sih, nah, supaya nanti bisa lebih baik. Tapi nanti kita ya kalau selain itu susah, karena itu susah. Sampai kapanpun tidak akan. Apalagi yang teman-teman yang masih muda, yang masih perlu pengalaman, harus banyak belajar. Ya. Nah, sama saya dulu juga ya kalau dikatakan dulu kalau dari pengalaman di lapangan ya mungkin hampir semua sudah kita lalui. Dari guru pernah, jadi kepala sekolah pernah, jadi pengawas pernah, jabat struktural ya dan dijalani, tutor pernah, instruktur juga pernah, PDI suara juga pernah. Saya kemarin tahun 2003, 2004, 2005 kalau tidak ditahan oleh Pak Ujang mungkin saya sudah ada di PLKPN karena pada saat itu sempat 6 bulan jadi PDI suara, dan tinggal nunggu surat keterangan lulus gugur. Perpindahan dari pemerintah kabupaten jadi pegawai kabupaten jadi pegawai pusat itu DKPP atau Pak Ujang waktu itu nggak mau melepas. Ya udah akhirnya nggak jadilah artinya tatkala kita mau belajar itu ya pasti bisa gitu. Dan sekali lagi kita mau buka diri, mau belajar, tidak ya yang merasa senior mungkin tidak seniornya, yang merasa junior juga tidak semacam grogi atau tak pede, sama. Intinya kita mau membuka diri, mau belajar. Nah kita berharap ya marilah kita berikan sesuatu kabil yang indah kepada Pak Haji Bergani yang mungkin memasuki masa purna tugas yang sebentar lagi dengan dengan kebersamaan, dengan